Di awal film, Kim So Hyun memutuskan mengunjungi rumah lamanya yang berada di sebuah pedesaan terpencil di Korea. Dalam perjalanan menuju ke kampung halaman, So Hyun kehilangan ponselnya yang terjatuh saat sedang berada di kereta. Untungnya, saat dirinya sedang berjalan, ia bertemu dengan tetangganya, Sung Ho, yang memiliki usaha kebun strawberry. Sepanjang perjalanan, Sung Ho melihat perubahan pada diri So Hyun setelah dirinya pindah ke kota. Sung Ho menyarankan So Hyun untuk menjenguk ibunya yang sudah lama dirawat di rumah sakit. Setibanya di rumah, So Hyun langsung teringat masa kecilnya dan tragedi kebakaran rumah yang menyebabkan kematian sang ayah gara-gara sang ibu lupa mematikan kompor gas saat dirinya pergi keluar rumah. So Hyun lalu berkeliling rumah dan mencari benda yang mungkin masih bisa digunakan. Ia lalu menemukan sebuah telepon rumah yang masih berfungsi. Ia kemudian mencoba menghubungi nomor ponselnya yang hilang, untuk segera mengembalikan padanya. Tapi, ternyata orang yang menemukan ponsel itu malah meminta imbalan. So Hyun kesal lalu menutup teleponnya. Daripada terus kesal, ia teringat dengan perkataan Sung Ho untuk menjenguk ibunya. Ia kemudian bergegas pergi ke rumah sakit untuk bertemu dengan sang ibu. Pertemuan So Hyun dan sang ibu ternyata masih kurang mengenakan semenjak kematian sang ayah. Keduanya masih dihantui rasa bersalah atas tragedi kebakaran itu. Sang ibu yang kini mengidap kanker semakin tak berdaya dan tidak bisa mengubah keadaan. So Hyun kemudian memutuskan untuk pulang daripada harus berdebat dengan sang ibu. Setibanya di rumah, telepon kembali berdering. So Hyun mengira itu adalah telepon dari orang yang menemukan ponselnya. Tapi ternyata bukan. Penelpon itu meminta pertolongan untuk menjemputnya di sebuah alamat bernama Yongcheon Ribosung, nomor 4. Penelpon tersebut terdengar sangat ketakutan dan mengatakan jika ibunya akan segera membunuhnya. Mendengar hal itu, So Hyun malah heran dan menganggap telepon itu salah sambung. Di keheningan malam, So Hyun dikejutkan dengan sebuah suara yang berada di lantai 2 rumahnya. Ia pun bergegas untuk mencari di mana sumber suara itu berasal. Rupanya suara itu berasal dari sebuah lukisan yang tergantung dari dinding jatuh ke lantai. Saat dirinya sedang membetulkan lukisan tersebut, ia menemukan ruangan bawah tanah yang tersembunyi di balik tembok. So Hyun lalu penasaran dan masuk ke ruang bawah tanah itu. Di sana, ia menemukan sebuah kursi, boneka, dan kotak kardus yang berisi berkas-berkas serta sebuah buku diari. So Hyun lalu sedikit membaca buku itu, dan ternyata pemiliknya bernama Oh Yang Suk. Dalam buku itu, Yang Suk menulis tentang kesedihan dan amarahnya kepada sang ibu, yang berprofesi sebagai seorang dukun. Keesokan harinya, So Hyun mendatangi Sung Ho untuk menanyakan soal siapa sosok Yang Suk. Ternyata Sung Ho tidak terlalu detail memberikan informasi soal keluarga Yang Suk. Ketika berjalan menuju pulang, ia melihat sebuah toko swalayan bernama Sun Hee. Nama yang tak asing karena disebut oleh Yang Suk di telepon dan buku diarinya. Waktu terus berlalu, telepon itu kembali berdering. So Hyun yang selalu berkomunikasi dengan Yang Suk via telepon, terus menelusuri lebih jauh. Ia lalu terkejut di saat mendapatkan fakta bahwa ia menerima telepon dari sosok Yang Suk yang sedang berada di tahun 1999, tepat di mana So Hyun masih berusia anak-anak. Seiring berjalannya waktu, So Hyun dan Yang Suk sering bertukar cerita melalui telepon. Mereka membagikan kisah antara tahun 1999 sampai 2019.
Mendengar kemajuan teknologi dan perkembangan zaman, yang ada di kehidupan So-hyun, membuat Yang Suk merasa iri. Hingga suatu waktu, Yang Suk mempunyai ide, untuk mengubah masa lalu So-hyun, yaitu dengan cara menyelamatkan sang ayah, dan membatalkan kejadian kebakaran itu. So-hyun yang awalnya meragukan cara itu akhirnya terbukti. Di tahun 2019, sang ayah masih hidup dan keluarga So-hyun penuh dengan limpahan kebahagiaan. So-hyun merasa tak percaya semua ini terjadi. Ia tak henti-hentinya mengucapkan terima kasih pada Yang Suk. Sementara Yang Suk yang tinggal bersama ibu tirinya merasa hidup seperti di neraka, karena tak diizinkan keluar, dan sang ibu memperlakukannya seolah seperti seorang yang kerasukan, dengan segala ramalan buruk di masa depannya. Ibunya kerap melakukan ritual aneh padanya. Hari-hari So-hyun berlalu dengan banyak senyuman, hingga ia sibuk dan mulai jarang berhubungan dengan Yang Suk. Yang Suk merasa begitu kesal. Hari itu panggilan terputus, dan ibu Yang Suk berkata pada So-hyun, untuk berhenti menghubunginya, jika tak ingin mendapat nasib buruk. Yang Suk menjalani ritual dari sang ibu hingga merasa begitu kesakitan. Lalu So-hyun mencari tahu kehidupan Yang Suk di masa kini. Namun, yang ia temukan adalah kasus pembunuhan yang dilakukan oleh sang ibu tiri Yang Suk. So-hyun memperingatkan Yang Suk, bahwa sang ibu berniat membunuhnya. Di sini Yang Suk berhasil menghindari kematiannya di malam itu, namun ia malah berakhir membunuh sang ibu. 몰라. 대답해. 왜 그랬어? Lalu Yang Suk memulainya dengan hidup yang bebas, seolah-olah terlahir kembali. Hari itu Sung Ho membagikan stroberi panennya ke rumah So-hyun. Mereka tampak bahagia dan mengobrol bersama. Sementara di tahun 1999, Sung Ho juga mengunjungi rumah Yang Suk, untuk membagikan stroberi hasil panennya kepada warga di sekitar. Lalu Yang Suk menyuruh Sung Ho masuk, untuk membantu memilihkan baju untuk Yang Suk. Ketika Yang Suk sedang berganti baju, Sung Ho membuka kulkas, dengan niat menyimpan stroberi bawaannya. Tiba-tiba, ia malah menemukan plastik hitam yang penuh darah, yang digunakan untuk menyimpan tubuh ibunya yang telah dimutilasi. Sung Ho yang menyaksikan kejadian itu berakhir dengan tragis. Di sisi lain So-hyun mendengar teleponnya berdering. Lalu ia segera ke kamarnya dan mengangkat panggilan Yang Suk. Setelah mengobrol, ia kembali ke bawah, namun yang ia temukan hanya orang tuanya. Sung Ho, seperti tak pernah datang ke rumah ini, lalu ia segera mencari Sung Ho ke kebunnya. Namun nampak kebun itu sudah lama tak digunakan, lalu ia pergi ke kantor polisi, dan mendapati kalau Sung Ho telah lama meninggal, dan pelakunya telah ditangkap, dan dihukum seumur hidup, dan pelakunya adalah Yang Suk. Polisi menjelaskan bahwa Yang Suk menderita gangguan kepribadian. Di sisi lain, di tahun 1999, polisi mendatangi rumah Yang Suk, untuk mengumpulkan saksi, mencari keberadaan Sung Ho. Polisi mulai curiga ketika melihat kotak stroberi dan pernyataan Yang Suk yang nampak berantakan. So-hyun begitu marah, dan segera menghubungi Yang Suk untuk menanyakan kebenarannya. Yang Suk, yang sudah tahu bahwa dirinya akan dipenjara, lalu bertanya kepada So-hyun. Ia meminta So-hyun mencari tahu bukti yang ditemukan polisi. Yang Suk juga mengungkit dirinya yang telah menyelamatkan ayahnya, namun So-hyun tak menjawab dan memutuskan panggilannya. Di tahun 1999, waktu So-hyun masih kecil,
bersama ayahnya mendatangi rumah Yang Suk, untuk menemui sang ibu Yang Suk, terkait pembelian rumah. Lalu Yang Suk menyuruh So-hyun dan ayahnya masuk. Di sini Yang Suk berniat untuk balas dendam kepada So-hyun, yang sudah mengabaikan teleponnya, yang membuat Yong Suk kesal. Lalu Yeon Suk membunuh ayah So-hyun. Di sisi lain, di tahun 2019, So-hyun yang sedang berlatih menyetir mobil bersama ayahnya, tiba-tiba menyadari perubahan kisah yang terjadi. Lalu ia segera kembali ke rumahnya yang telah kembali menjadi berantakan. Untuk mencari telepon, Yang Suk mendesak So-hyun untuk mencari informasi bagaimana polisi menangkapnya. So-hyun yang putus asa dan khawatir tentang ancaman Yeon Suk pun bergegas mencari informasi di internet. Namun, So-hyun memikirkan cara untuk menjebak Yang Suk di insiden ledakan gas yang terjadi pada hari itu. Tiba-tiba, Yang Suk selamat. Ia menjadi tambah marah, hingga tak segan-segan menumpahkan air panas pada So-hyun kecil. Di sini, So-hyun juga merasakan kesakitan, karena dampak perbuatan Yang Suk tersebut. Yang Suk kembali menekan So-hyun, dengan menyebut soal sang ibu. Lalu So-hyun bergegas pergi ke kantor polisi, untuk mencari bukti di catatan kepolisian. Yang Suk berhasil melenyapkan bukti, catatan di buku kepolisian juga berubah. Kondisi rumah juga kembali berubah. Kali ini, perubahan menunjukkan Yang Suk, yang masih hidup dan tinggal di rumah itu. Rumah tersebut dipenuhi kulkas dengan kantong plastik, yang seperti menunjukkan sosok Yang Suk, telah membunuh banyak korban. Lalu So-hyun segera keluar dari rumah tersebut. Di sisi lain, ibu So-hyun yang kehilangan kabar dari suami dan anaknya, mencari hingga ke rumah Yang Suk dan melapor ke kantor polisi, yang sebelumnya mencurigai Yang Suk. Kemudian polisi tersebut menemani sang ibu ke rumah Yang Suk, dan mengeceknya bersama. Perubahan di buku mengatakan, tentang pemakaian telepon nirkabel, sehingga So-hyun kembali masuk ke rumah, untuk mencari telepon tersebut. Namun di sana hal brutal lain mulai terjadi. So-hyun menelpon sang ibu dan mengatakan untuk segera keluar dari rumah tersebut. Belum sempat pergi, tiba-tiba, sang polisi tewas terbunuh. Lalu ibu So-hyun hanya bisa lari dan mencoba menyelamatkan diri. Hal yang sama terjadi pada So-hyun. Yang Suk, di tahun 2019, menyadari keberadaannya. So-hyun mencoba menenangkan sang ibu dan memberi instruksi sebagai pertahanan diri. Namun, setelah ia mendengar suara So-hyun kecil, di depan pintu, lalu ia keluar. Di sini pertumpahan darah tak bisa dihindari. Sang ibu, hingga akhirnya berusaha melindungi So-hyun, hingga terjatuh dari lantai 2, bersama Yang Suk. Singkat cerita, So-hyun berusaha mencari keberadaan sang ibu, dengan mendatangi makam, namun hanya makam sang ayah yang tetap ada di sana. Tiba-tiba, sang ibu datang dengan keadaan sehat, namun penuh bekas luka yang telah mengering. Sampai di sini cerita menunjukkan akhir bahagia untuk So-hyun. Dalam perjalanan pulang So-hyun bersama ibunya, tiba-tiba, sang ibu menghilang secara tiba-tiba. Dan film pun selesai.